Oke. Selamat siang buat Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah dan rekan Ibu guru semua. Kita akan melaksanakan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif oleh Ibu Dewi Sartika selaku guru penggerak angkatan ke-8. Kita akan memulai acara kita dengan kata tertib sebagai berikut, yaitu pertama doa pembuka oleh saya sendiri, kata sambutan oleh protokol dan kepala sekolah. Yang ketiga, pemaparan materi budaya positif oleh Bu Dewi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, doa penutup. Dan yang keenam, penutup. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur kepada-Mu, di mana Engkau Tuhan masih memberkati kami, melindungi kami hingga pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita Tuhan, yaitu melaksanakan kegiatan kami untuk melaksanakan aksi nyata, yaitu oleh Bu Dewi. Kiranya kalau Tuhan yang memimpin kegiatan kami dari awal pertengahan hingga pada akhir Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kebijakan kepintaran kepada kami, agar kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan. Tuhan kami serahkan segala tubuh dan kegiatan kami Tuhan pada saat ini. Kiranya kalau Tuhan yang menyertai dan memimpin kami, banyak dosa yang kami lakukan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya kalau Tuhan yang menghapuskannya, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan Nama. Terpujilah Engkau Tuhan ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat kita semuanya, Bapak dan Ibu. Untuk memulai acara kita, saya selaku protokol atau moderator akan membuka kegiatan kita saat ini, yaitu untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata oleh Ibu Dewi. Kiranya kita bisa melaksanakan dengan baik, dengan penuh konsentrasi dan aktif dalam kegiatan kita saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ditambahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak. Oke. Pertama-tama puji dan syukur kita ucapkan pada Tuhan, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan aksi nyata calon guru penggerak. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta Ibu calon guru penggerak. Adapun yang perlu kami sampaikan pertama, yaitu pertama adalah kami menginginkan sesuai dengan program daripada kementerian atau himbauan daripada Bapak Kepala Dinas, maunya di sekolah kita ini selain daripada Ibu Dewi Sartika, kepada Bapak Ibu guru yang di bawah usia 50 tahun supaya ikut mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak. Itu adalah salah satu program daripada atau kegiatan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Jadi kami yakin, kami harapkan kepada Bapak Ibu guru yang usia masih muda untuk supaya mendaftarkan diri juga ke calon guru penggerak atau sebagai pengajar praktik. Jadi itu harapan kami kepada Bapak Ibu guru. Ini adalah suatu pernyataan atau himbauan kepada Bapak Ibu guru, salah satu program Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Jadi pada hari ini juga kami himbau kepada Bapak Ibu guru dalam kegiatan calon guru penggerak, yaitu kegiatan aksi nyata daripada Ibu Dewi Sartika Sejian. Kiranya dalam kegiatan ini dapat
kita ikuti sebagai modal pembelajaran kita untuk mengajar dan mendidik anak didik kita. Jadi kami yakin Ibu Dewi juga setelah nanti menjadi guru penggerak, kami yakin akan mengharapkan apa yang Ibu terima dalam calon guru penggerak ini dapat diterapkan di SMP Negeri 2 Silain. Jadi kami yakin dan percaya itu akan bisa kita lakukan, dan bahkan Ibu ini akan memaparkan apa yang diketahuinya. Jadi pada hari ini program daripada aksi nyata daripada Ibu Sylvia yang dengan materinya menyebarkan pemahaman budaya positif, kami yakin dan percaya guru SMP Negeri 2 Silain kita semua bahkan siswa dapat menerima kegiatan ini. Dengan ini kegiatan aksi nyata dapat kita buka dengan resmi. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Semoga apa yang Bapak inginkan, dan kita juga berharap supaya sekolah kita dan kita sebagai guru bisa semakin baik. Oke, acara yang selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Dewi untuk pemaparan materi yang berjudul Budaya Positif. Kepada Ibu Dewi, kami persilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator atas kesempatannya untuk saya berdiri di sini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan saya hormati juga Bapak Ibu guru sekalian yang ada di sini. Terima kasih saya ucapkan sebagai calon guru penggerak angkatan 8 atas partisipasi Bapak Ibu guru dan atas kesediaan Bapak Ibu guru untuk memenuhi undangan saya sebagai CGP untuk melaksanakan aksi nyata yang saya lakukan di sini, menyebarkan pemahaman budaya positif. Bapak Ibu, saya bukan untuk menggurui di sini, saya hanya berbagi untuk Bapak Ibu bagaimana sebenarnya apa yang saya pelajari di dalam pembelajaran yang saya laksanakan di guru penggerak angkatan 8 ini. Saya akan menjelaskan sedikit Bapak Ibu. Kami sudah selesai mempelajari satu modul, yaitu modul 1. Modul 1 ini sendiri terdiri 4 modul lagi, yaitu modul 11, 12, 13, 14. Di dalam modul 11 sendiri kami mempelajari tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Dikatakan di sana bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai pendidik atau guru menuntun. Arti menuntun di sana kita menuntun siswa itu sendiri, bukan menuntun. Sebenarnya di dalam pembelajaran kita sehari-hari sering kita menuntut siswa atau memaksakan kehendak kita untuk siswa tanpa menerima pendapat siswa, tanpa melihat bagaimana perkembangan siswa itu, tanpa melihat bagaimana sebenarnya yang diinginkan siswa tersebut. Kita hanya menyampaikan materi-materi pembelajaran tanpa mengetahui apa sebenarnya yang ingin diketahui atau ingin diterima dari kita sebagai pendidik. Karena tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan selama-lamanya sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Itu dia. Maka kalau kami mempelajari pendidikan kami di guru penggerak ini adalah tuntunan daripada atau filosofi yang dicanangkan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, modul 1-2 kami pelajari tentang kami mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, bagaimana nilai kami di sana dan peran kami sebagai guru penggerak, dan akan kami tuangkan nanti atau kami laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah visi guru penggerak
yang kemarin yang saya sebarkan juga melalui pendampingan individu yang kita lakukan bersama di sini Bapak Ibu. Kita sudah merumuskan visi sekolah kita ini dengan baik. Terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu. Kemudian modul yang terakhir untuk modul 1 yang saya pelajari itu adalah modul 1.4, yaitu budaya positif. Di sini saya melaksanakan aksi nyata Bapak Ibu untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak tentang budaya positif. Apa ini sebenarnya budaya positif ini? Ini yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Yang terjadi di dalam kurikulum Merdeka ada pembelajaran dengan paradigma baru yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Budaya positif ini sendiri memang sudah kita lakukan, tapi ada perubahan-perubahan yang signifikan. Budaya positif ini mendukung lingkungan sekolah yang positif, pembelajaran yang bermakna. Upaya ini merupakan wujud sinergitas karakter bonding pada siswa kita. Budaya positif di lingkungan sekolah kita ini perlu dilakukan siswa yang humanis, yang bermartabat, yang tujuan kita adalah siswa kita itu sendiri mampu menerapkan budaya-budaya positif di sekolah, di dalam keluarga, dan di masyarakat. Pendekatan yang dikatakan dengan penyebaran positif, budaya positif itu kita laksanakan atau kita buat itu dalam salah satu teori kontrol. Saya mau mengajak Bapak Ibu, dikatakan perubahan paradigma itu ada kegiatan kepalan tangan. Yang pertama ada B, atau misalnya salah satu guru si A dan salah satu guru si B, Anda dan teman Anda katanya. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, untuk Bapak Ibu sekalian. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan itu untuk si A. Teman Anda atau si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Saya mau mengajak Bapak Ibu, ada yang bersedia 2 orang Bapak Ibu, ada yang si A, ada yang si B, untuk kita mempraktikkan apa sebenarnya perubahan paradigma ini, apa yang bisa kita ambil nanti dari sana. Boleh Pak Syahal? Intinya seperti ini. Kalau Pak Syahal memegang secari kertas, tuliskan Bapak di sana. Secari kertas itu adalah paling berharga untuk Bapak. Apapun itu bisa. Apa itu yang berharga buat Bapak? Dan ada yang teman yang satu lagi adalah si B. Si B ini mencoba untuk merayu, meminta apa sih yang dikepal oleh Bapak Syahal. Mau tidak Bapak itu memberikan yang berharga dari Bapak itu untuk Anda, seperti itu. Siapa yang bersedia Bapak Ibu untuk teman si B? Bisa merayu, bisa membujuk, apapun itu kata-katanya, supaya Bapak Syahal mau memberikan yang berharga dari dirinya untuk Anda. Bisa atau tidak? Itu yang kita praktekkan Bapak Ibu. Kan udah tahu kita bahwasanya yang dipegang Bapak itu adalah berharga. Bisa nggak yang merayu ini atau yang membujuk ini merayu Bapak itu supaya Bapak itu memberikan yang berharga yang ada dalam dirinya itu? Tidak bisa Bu. Ini harta saya paling berharga. Begitu. Nanti kita bawa ke puskesmas ya. Sudah Pak, kalau Bapak
Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas parmennya yang singkat itu. Kenapa ada seperti ini kegiatan kepala tangan? Apakah Bapak Syahan mau memberikan yang berharga pada dirinya tadi? Bapak Ibu? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak mau memberikan yang berharga pada dirinya, sementara sudah berbagai bujuk, rayu, dan apapun itu dari Wisma Tukang tadi? Saya mau tanya dulu Pak, Bapak Ibu, boleh ada tanggapannya? Kenapa Bapak Syahan tidak mau memberikan yang berharga, yang paling berharga dalam dirinya itu tidak mau dia memberikan kepada orang lain? Oke, siapa Pak, Bu yang mau memberi tanggapan? Silakan Pak. Pak Syahan tidak mau memberikan yang paling berharga dalam hidupnya karena dia tidak mau kehilangan akan hal yang sangat berharga itu dari kehidupannya. Oke, baik Pak, itu pendapat dari Pak RDN tadi. Ada yang lain Bapak Ibu yang mau menambahkan? Ya silakan Ibu Markum. Pak Syahan tidak mau ngasih, dia nggak mau rugi, nggak mau dia berbagi dengan temannya, nanti dia jadi tahu, nanti dia beruntung. Ya, terima kasih atas pendapat dari Ibu Markum. Sebenarnya kita tanya dulu, apa sih yang berharga, paling berharga dari Pak Syahan, boleh kami tahu Pak? Iya, keluarga. Betul sekali kan Bapak Ibu. Yang paling berharga dalam hidup kita ini adalah keluarga. Kenapa paling berharga keluarga dalam hidup kita? Karena kita pun bekerja, kita pun melakukan sesuatu, itu semuanya untuk keluarga. Itulah yang katakan dengan tadi budaya positif yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Terima kasih Pak Syahan dengan adegannya yang sangat menarik. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, topik budaya positif. Ada 6 poin di sini, topik budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan konsekuensi restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Inilah topik budaya positif yang akan kita bahas pada siang hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ilusi atau gambaran guru mengontrol murid. Gambaran bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu dia. Ilusi atau gambaran bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, itu bahwa ilusi, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian, apa itu makna dari disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seperti tadi permainan kita, apa yang kita hargai atau apa yang berharga buat diri kita adalah keluarga. Di sini juga kita pembelajaran kita itu tentang disiplin yang kita hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian Bapak pendidikan kita juga Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Maka dalam kurikulum merdeka ini yang ditetapkan itu paling atas adalah disiplin. Kenapa? Karena yang bersifat self disiplin ialah kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini ada perubahan paradigma
stimulus respon atau dikatakan itu rangsangan respon dengan teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Sesuatu yang memiliki tujuan. Kalau dikatakan stimulus respon itu realitas atau kenyataan kebutuhan kita sama, itu untuk stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, semua kenyataan realitas kebutuhan kita itu berbeda, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita lihat pena ini, saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu pena ini. Kalau dalam stimulus respon kebutuhan kita untuk melihat pena ini sendiri, tanggapan kita ini hanya untuk apa? Menulis. Tapi kalau teori kontrol, kebutuhan kita berbeda untuk menggunakan yang namanya pena ini. Itu dia maksudnya Bapak Ibu. Sesuai dengan pemikiran manusia itu sendiri, sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri, apa kegunaan daripada pena ini untuk digunakan. Itu dia teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu tadi. Kalau kita lihat ini kan pena ini kita melihat sesuatu hal yang sama, yaitu menulis. Tapi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau saya mengatakan ini untuk apa kegunaannya? Menulis. Apa kegunaannya? Mungkin bisa untuk mainan, untuk yang lain. Itu dia. Makanya katakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Sering kita melakukan ini di dalam pembelajaran. Kita hanya memberi pendapat kita tanpa melihat pendapat sesuai kita itu sendiri. Kita hanya memberikan materi, mau itu sampai materi kita, mau tidak, pokoknya kita sudah melaksanakan tugas. Itu dulu stimulus responnya. Tapi untuk teori kontrol, semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya di sana kita harus memahami bagaimana karakter perilaku siswa itu orang per orang. Apa yang diinginkan, perilaku yang seperti apa yang kita berikan kepada siswa. Kita tidak boleh sebenarnya memberikan perilaku yang sama. Karena apa? Siswa kita itu memiliki minat dan kemauan yang berbeda-beda sebenarnya Bapak Ibu, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kenapa dikatakan berbeda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya? Karena anak-anak kita yang datang ke sekolah ini adalah anak-anak yang berbeda, misalnya dari lingkungan, ajaran keluarganya, dan berbeda dengan kebutuhan dia sebagai manusia. Ada nanti Bapak Ibu, berbeda apa yang didapatkannya dari keluarganya, dari lingkungannya, dari masyarakat. Makanya kita harus memberikan perilaku yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau itu stimulus respon. Tapi untuk teori kontrol sendiri Bapak Ibu, siswa kita melakukan kesalahan, kita harus menanyakan siswa kita itu apa tujuannya untuk melakukan itu. Karena sesuatu yang dilakukan oleh siswa kita itu, baik itu kebaikan ataupun kesalahan, mereka pasti memiliki tujuan, pasti memiliki maksud. Orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau stimulus respon. Tapi kalau untuk teori kontrol sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu dia. Maka di dalam teori kontrol ini, kita yang bisa mengontrol diri kita. Manusia yang lain atau teman kita yang lain hanya bagaimana? Hanya memberi motivasi, memberi nasihat. Kita yang mengontrol diri kita ke arah mana yang bisa kita bawa siswa kita ini, atau ke arah mana yang bisa kita bawa diri kita ini. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, itulah yang melakukan suatu kesalahan. Berarti semua harus mulai dari diri. Apapun ceritanya, yang kita lakukan itu harus mulai dari diri, supaya kita bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan budaya positif yang ada di dalam diri kita untuk orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kan seperti adegan yang kita lihat dari Bapak Siaran dan Ibu Sumatupang, ada pemaksaan di sana. Karena gagal bujukannya, ada pemaksaan. Tapi kalau untuk teori kontrol sebenarnya itu jangan pemaksaan, kolaborasi, kerjasama dan konsekuen menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada pilihan-pilihan atau ada pendapat-pendapat yang baru yang bisa
bisa mengambil kesimpulan. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada kalah. Tapi untuk teori kontrol itu sendiri, model berpikirnya menang dan menang. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Baik Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri? Dengan kurikulum kita sekarang, kurikulum Merdeka Belajar, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu dimensi dari profil belajar Pancasila kita? Ada 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima mandiri. Keenam itu bernalar kritis. Itulah nilai-nilai kebajikan yang universal tadi yang kita akan tuangkan dalam pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman dan konsekuensi restitusi. Apa itu teori motivasi Bapak Ibu? Teori motivasi itu sendiri dikatakan teori yang mendasari seorang untuk berperilaku. Ada yang dimakan dengan hukuman dan konsekuensi restitusi. Ini hal yang baru buat kita, apalagi restitusi ini Bapak Ibu. Ada itu yang dimakan dengan teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maksudnya di sana supaya kita terhindar dari ketidaknyamanan. Contohnya siswa kita berikan hukuman. Kamu membersihkan kamar mandi, itu suatu hukuman Bapak Ibu. Apakah siswa kita melakukannya? Ya, dilakukan. Kenapa dilakukan? Karena mereka menghindari ketidaknyamanan. Nanti saya dihukum lagi, nanti orang tua saya dipanggil, misalnya seperti itu. Contohnya lagi Bapak Ibu, kalau anak kita melakukan terlambat datang ke sekolah, kita hukum dia dengan apa? Dengan misalnya menyapu ruangan. Apakah mereka melaksanakannya? Iya, mereka melaksanakannya. Kenapa? Karena mereka menghindari ketidaknyamanan itu, hukuman itu. Nanti dikasih lagi hukuman yang lain. Bapak Ibu. Yang kedua, itu yang dikatakan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Berarti di sini tidak ada keikhlasan. Kita melakukan suatu pekerjaan, suatu kegiatan itu karena ada imbalannya atau bonusnya atau gajinya. Sama seperti kita mungkin menjadi guru, ada motivasi, ada tujuan kita. Saya menjadi guru itu untuk mendapatkan gaji. Itu dia. Ada tujuannya lagi untuk apa? Untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya mendedikasikan diri saya untuk mengajari anak-anak. Ada seperti itu. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang paling tinggi. Motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri kita Bapak Ibu. Tujuan disiplin daripada positif itu sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu tadi yang saya katakan. Secara garis besarnya, sebagai pendidik atau guru, kita melakukan poin ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Kenapa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu pertanyaannya. Jadi ada motivasi dalam diri itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan mengembangkan kemampuan saya untuk lebih memberikan yang terbaik mungkin buat siswa kita. Itu tujuan kita. Saya akan memberikan atau mengembangkan diri melalui pendidikan, misalnya guru penggerak, melalui pelatihan-pelatihan, melalui NGMP. Untuk apa? Mengembangkan diri saya untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa
dia motivasi internalnya, motivasi yang merupakan motivasi ketulusan, keikhlasan tanpa ada rasa meminta imbalan atau penghargaan. Itu tadi Bapak Ibu. Ada hukuman dan konsekuensi di sini. Sebenarnya kalau hukuman dan konsekuensi ini adalah identitas gagal dan identitas sukses. Kenapa dikatakan hukuman itu identitas gagal? Karena hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak dilibatkan, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Maka dikatakan dia identitas gagal. Konsekuensi identitas sukses, tapi suksesnya ini masih dalam jangka pendek. Karena konsekuensi ini sendiri bersifat sudah terencana, ada atau sudah disepakati antara guru dan murid, sudah dibahas dan disetujui. Umumnya dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu dia Bapak Ibu, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Karena apa? Karena di sini ada perbedaan antara tindakan guru itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan contoh dari hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Kemudian ada lagi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Contoh dari konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa perbedaan yang Bapak Ibu lihat di sini hukuman dengan konsekuensi? Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu apa perbedaannya? Konsekuensi, contoh dari konsekuensi dan hukuman yang ada di sana. Kita lihat hukuman itu adalah satu arah. Mencatat, kita menyuruh anak-anak itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Kalau sudah dituliskan 100 kali sudah selesai dia. Berarti hukumannya sudah selesai, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mungkin siswa kita itu ada melakukan kesalahan dengan mencoret-coret buku temannya. Misalnya kita memberi konsekuensi, kesepakatan pada anak itu. Kamu kan mencoret-coret buku temanmu. Apa yang kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu ini? Atau apa yang kita sepakati? Mungkin anak itu akan memberi pendapat, saya akan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti ada feedbacknya, ada umpan baliknya di sisi Bapak Ibu. Itu artinya hukuman dengan konsekuensi. Tapi ada yang lebih tinggi dari keduanya itu. Ini adalah bersifat jangka panjang. Ini adalah identitas sukses atau budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Kalau bisa, memang sangat sulit, tapi tidak ada nanti kalau kita sudah berkolaborasi, sudah kerjasama untuk melaksanakan ini Bapak Ibu, kita percaya lambat laun akan terlaksana dengan baik. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulianya bagaimana, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu. Itu jangka panjangnya, itu yang dikatakan identitas sukses atau budaya positif yang akan kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Mungkin ini yang baru dari kita, keyakinan kelas. Selama ini kita tidak pernah
memberikan yang namanya keyakinan kelas. Yang banyak itu adalah peraturan dan peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu dia. Kalau peraturan kan sudah kita tetapkan dia, atau satu arah, peraturannya seperti ini, pakai dinas lengkap. Atau kalau di dalam kelas peraturannya seperti ini, kalau sudah dalam kelas diam, tidak bicara. Itu dia Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan kelas itu sendiri, kita melaksanakannya dengan ada kerjasama atau kesepakatan dari guru dan siswa itu sendiri. Kita harus menanyakan keadaan kelasnya yang seperti apa yang mereka inginkan. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu tidak bisa kita gunakan dalam keyakinan kelas. Karena apa? Kita harus menyebarkan yang namanya kata-kata positif, budaya-budaya positif. Kalau ada kata-kata jangan, itu seolah-olah kita memaksakan kehendak kepada siswa itu sendiri. Tapi apa yang kita lakukan untuk menjadi keyakinan kelas itu sendiri? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan yang namanya kesepakatan. Apa yang kita katakan adalah kalimat-kalimat yang positif, supaya kalimat positif yang jangan buang sampah sembarangan itu adalah buanglah sampah pada tempatnya. Itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita sudah melaksanakan keyakinan kelas, lingkungan yang positif akan menghasilkan budaya-budaya yang positif. Selanjutnya Bapak Ibu, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas itu sendiri. Yang pertama ada di sini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau kita menggunakan peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu berupa tanggung jawab. Berarti ada tanggung jawab siswa kalau mengambil buku, misalnya diambil atau dipinjam buku dari perpus ini, tanggung jawabnya itu apa? Mengembalikan buku ke perpustakaan. Itu maksudnya ada tanggung jawab tersendiri dari siswa kita itu. Dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Kita hilangkan itu dilarang karena itu adalah kata-kata yang negatif. Kita masukkan dia menghormati orang lain. Kalau siswa kita itu sudah menghormati orang lain, tentu dia tidak akan mengganggu temannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu peraturannya. Tapi kalau keyakinan kelas ada komitmen atau menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu kalau peraturan. Keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian yang berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas kesehatan. Apa yang kita lakukan dalam kesehatan ini? Kita melakukannya kalau kita sehat, jangan, atau peraturannya dilarang menggunakan narkoba, atau jangan makan makanan, misalnya makan makanan yang tidak sehat. Berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Atau bisa juga kita mengatakan budaya antri. Kemudian gunakan masker, itu kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas, itu keselamatan dan keamanan. Saya mau tanya Bapak Ibu seperti ini, waktu pas masa COVID ada peraturannya seperti ini. Pakailah masker apabila keluar rumah. Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Tapi kalau kita memakai masker, itu keyakinan diri kita supaya kita apa? Sehat. Itu dia Bapak Ibu. Kalau kita yakin, berarti kita membudayakan budaya positif. Itu maksudnya. Ada peraturan lagi dari kepolisian, gunakan helm pada saat berkendara roda 2. Itu peraturan dari kepolisian. Tapi kita menggunakannya tidak. Kenapa kita menggunakan helm? Iya, supaya kita yakin kalau kita pakai helm, kita yakin kita akan selamat. Kepala kita tidak terbentur lagi apabila ada kecelakaan seperti itu, maksudnya Bapak Ibu. Jadi kita akan melaksanakan keyakinan kelas itu dengan budaya positif dan dengan kata-kata yang positif juga. Hindari kata-kata yang negatif seperti dilarang, seperti jangan. Itu yang dikatakan dengan budaya positif dari keyakinan
kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Kalau kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, Bapak Ibu. Kenapa? Misalnya, contoh sederhananya, kalau kesenangan dalam diri siswa itu tidak ada, pembelajaran juga akan terhambat. Kenapa terhambat? Karena dia tidak senang menerima pembelajaran itu. Atau misalnya dalam konteks kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, dia tidak sarapan dari rumah, pembelajarannya juga akan terganggu karena dia merasa lapar terus, maka dia tidak akan menerima pembelajaran itu dengan baik. Maka bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan berusaha mendapatkannya dengan cara yang negatif, misalnya melanggar peraturan. Contoh sederhananya Bapak Ibu, kalau misalnya kasih sayang mereka tidak terima di keluarga, akan terbawa itu ke sekolah. Apa yang bisa kita lihat contohnya? Mereka kan mencari perhatian yang lebih dari kita. Itu dia kebutuhan dasar manusia tidak dapat diterimanya dari keluarga. Itu akan keluar dari dia akan membutuhkan itu di luar daripada keluarganya atau di lingkungan yang baru bagi dia. Atau kalau anak-anak kita tidak kita beri jajan misalnya, sementara teman-temannya semua jajan, maka akan terjadi pemikiran-pemikiran yang negatif. Mungkin saja Bapak Ibu mereka akan mencuri uang temannya. Itu kebutuhan dasar manusia itu tadi. Maka kebutuhan dasar manusia itu tercapai, terwujud, maka budaya positif itu akan terlaksana dengan baik. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan akan perasaan aman. Artinya kalau di sekolah kita ini yang bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup itu adalah perasaan aman. Sekolah yang aman dan nyaman berarti perasaan anak kita juga akan merasa aman dan nyaman menerima pembelajaran. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Berarti kita harus memberikan kasih sayang dan merasa siswa itu diterima di sekolah kita ini. Tidak kita beda-bedakan dan semuanya sama di mata kita, siapapun itu orangnya. Kebutuhan penguasaan, mereka dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Anak-anak kita juga Bapak Ibu, mereka merasa harus dihormati sebagai siswa di sekolah kita ini supaya kebutuhan penguasaannya tercapai. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ingin menikmati apa yang dilakukan. Selanjutnya, kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak? Ada sedikit cerita di sini. Bimo, seorang anak PKB, selalu berlari keluar keras menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ini dia. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Berarti dia kalau main kejar-kejaran dengan ibu itu ada kesenangan dalam dirinya. Itulah kebutuhan dasar manusia tadi. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kalau ada kata-kata seperti itu, ada respon Bimo seperti itu, berarti dia penguasaan. Dia bisa menguasai gurunya karena merasa dia hebat. Aku dikejar guruku kok, gitu dia. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku kan. Dia butuh kasih sayang. Itu dia. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti dia ingin kebebasan. Dia ingin bebas mengekspresikan dirinya sendiri tanpa harus selalu mewarnai terus. Karena mungkin
bakat dari si Bimo ini tidak ada yang namanya mewarnai. Sementara guru yang mengajar di kelasnya hanya memberikan pelajaran mewarnai. Dia tidak merasa bebas. Itu kebebasan yang dikatakan di sini Bapak Ibu. Ini yang paling penting buat kita guru atau seorang pendidik, 5 posisi kontrol. Yang sering kita gunakan di sini yang Bapak baca di 5 posisi kontrol ini, yang mana kita Bapak Ibu? Poin pertama, 2, 3, 4 atau 5? Yang biasa kita lakukan yang poin berapa? Nomor 1, penghukum. Ada lagi Bapak Ibu? Nomor 5. Ada lagi? Iya, nomor 1 dan nomor 5. Ini 5 posisi kontrol daripada kita pendidik. Penghukum ini yang sering kita gunakan di sekolah. Tapi ini yang paling rendah dalam budaya positif. Karena apa? Kita memang tidak boleh katanya menghukum siswa itu. Hanya mengatakan patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Kita tidak bisa mengatakan mau memaksakan kehendak kita kepada siswa kita itu sendiri. Berarti yang sering kita lakukan memang penghukumnya Bapak Ibu ya. Iya, itu memang sering terjadi dimanapun kita sering melaksanakan penghukum. Tapi seperti yang saya katakan tadi, setelah kita mempelajari ini nanti paradigma baru yang kita laksanakan akan kita buat perubahan-perubahan di sekolah kita ini. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kenapa dikatakan pembuat merasa bersalah? Pembuat rasa bersalah ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya kita mengucapkan seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mungkin dia sudah berulang kali melakukan kesalahan-kesalahan. Itu tidak bisa kita lakukan katanya Bapak Ibu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kami? Itu tidak bisa juga. Karena apa? Karena siswa itu sendiri merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya terus. Itu tadi yang dikatakan teori kontrol itu, perilaku yang memiliki tujuan tadi. Yang ketiga, sebagai teman. Mungkin sering kita menggunakan ini Bapak Ibu. Kita menggunakan antara guru dan siswa itu sebagai teman. Misalnya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantu. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Berarti guru itu melihat siswa itu sebagai temannya, mengharapkan imbalan. Seperti itu dia. Keempat, pemantau. Kita sering juga sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu yang kita lakukan. Tapi yang paling efektif kita lakukan katanya Bapak Ibu untuk posisi kontrol yang akan kita laksanakan adalah sebagai manajer. Sebagai pendidik kita adalah sebagai manajer. Kenapa? Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Berarti ada kolaborasi di sini. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita harus tanyakan kepada siswa kita itu rencana-rencana apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, atau apa yang kita yakininya supaya dia tidak melakukan kesalahan tersebut. Ini dia Bapak Ibu. Identitas gagal tadi, identitas gagal itu adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah. Itu dia. Identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar atau motivasi eksternal tadi, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kita bisa dikatakan itu sebagai teman atau pemantau. Tapi kalau dikatakan identitas berhasil atau sukses, itu adalah kontrol dari diri kita, menghargai diri sendiri. Kita sebagai guru adalah dikatakan sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini,
menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini yang paling baru dilakukan, paling baru karena segitiga restitusi ini ada tahap-tahapnya, ada 3. Tapi kita lihat dulu apa pengertian dari segitiga restitusi itu. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Ini dia Bapak Ibu langkah segitiga restitusi. Kalau ada suatu permasalahan di dalam sekolah kita ini, alangkah baiknya kita menggunakan langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bertujuan itu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bisa pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tanpa kita harus langsung mengintimidasi anak tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Seorang guru akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan itu. Bisa kita melakukan pertanyaan atau pernyataan seperti ini ya Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa kita itu sendiri. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Karena kita tadi sudah membuat keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas apa-apa saja, anak akan dibuka dengan nilai-nilai yang dia yakini dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan atau pernyataannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu dia Bapak Ibu. Ini ada salah satu video praktik segitiga restitusi. Mari kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa?
Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itulah dari video singkat dari contoh segitiga restitusi yang akan bisa kita lakukan untuk siswa kita yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun memberikan makna tersendiri atau kata-kata yang positif untuk melakukan pembelajaran atau melakukan pemecahan masalah yang mereka alami Bapak Ibu. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya dimaafkan untuk sesi yang singkat ini. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya terima. Terima kasih. Ya, berikan dulu Pak Ibu aplausnya buat Ibu Dewi. Ya sudah sungguh sangat panjang lebar ya penjabaran dari Ibu Dewi tentang budaya positif yang sudah disampaikan. Mungkin banyak hal atau yang belum kita pahami dari pemaparan dari Ibu Dewi. Untuk saat ini kita buka tanya jawab. Kami menyiapkan atau memberikan ruang tanya jawab cukup 3 aja ya, kita batasi aja Bapak Ibu untuk menghemat waktu. Untuk Bapak Ibu kami persilakan untuk bertanya jawab. Kami persilakan pertanyaannya. Satu lagi. Yang tadi itu tentang keyakinan kelas, yang tentang segitiga restitusi tadi, ya untuk menerapkannya di kelas itu masih agak sulit gitu. Coba contohnya dalam suatu masalah kecil gitu di dalam kelas. Kan biasanya kita sering kalau ada masalah di kelas sering ya guru itu menghukum, memberikan seperti tadi kata jangan, atau kalau di dalam kelas biasanya itu yang guru berikan ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu masih agak sulit, tapi mudah-mudahan bisa kita terapkan setelah wacana yang seperti ini. Oke, terima kasih atas pertanyaan Ibu Pangaribuan tadi. Memang langkah-langkah segitiga restitusi ini karena masih baru, memang lumayan sulit untuk kita terapkan. Tapi apapun ceritanya Ibu, kalau kita selalu mengupayakan hal-hal baik, hal-hal positif yang ada dalam diri kita, hal-hal positif yang kita akan kembangkan sekolah kita, percayalah lambat laun dan akan kita laksanakan secara kontinu dan bertahap, kita akan dapat melaksanakannya dengan baik. Kenapa kata langkah segitiga restitusi ini? Ini sebenarnya langkah segitiga restitusi ini lebih tepatnya ini dilakukan oleh BK sebenarnya, guru BK, guru bimbingan konseling. Karena langkah-langkah segitiga restitusi ini adalah siswa-siswa yang melakukan masalah atau melanggar peraturan atau dikatakan melanggar keyakinan kelas lah, karena kita sudah belajar dari tentang keyakinan kelas. Di kelas kita tidak bisa melakukan langkah segitiga restitusi ini. Kenapa? Karena di dalam langkah segitiga restitusi ini tadi kita harus menghargai yang namanya siswa. Kalau kita menggunakan ini di kelas, maka teman-teman yang lain nanti akan mendengar apa persoalan-persoalan yang terjadi di dalam diri siswa itu sendiri. Alangkah baiknya kalau kita melakukan langkah segitiga restitusi, kita mengajak atau mengundang siswa tersebut ke kantor BK misalnya atau ke kantor guru untuk melaksanakannya dengan hak to hak, hati ke hati bicaranya seperti itu Ibu. Kenapa? Menstabilkan identitas tadi. Sesuatu yang pernah melakukan kesalahan, kita akan menanyakan dia kenapa melakukan kesalahan itu.
Seperti misalnya contoh, anak kita terlambat. Kalau anak kita terlambat, yang sering kita lakukan adalah kamu membersihkan toilet, habis bersih toilet masuk ke ruangan. Itu kita lakukan tanpa kita tahu sebenarnya apa alasan daripada si anak itu terlambat. Atau bisa jadi dia terlambat bangun karena apa? Karena ada yang dilakukan di rumahnya hal-hal yang membuat dia menjadi terlambat. Itu makanya kita harus menanyakan dia, apa sebenarnya yang terjadi, kenapa mereka terlambat. Kita juga tidak boleh menanyakan itu di kelas. Kita harus menanyakan itu di suatu ruangan supaya si anak kita bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas mengeluarkan apa yang dia lakukan. Mana tahu nanti si anak memiliki cerita tersendiri atau rahasia tersendiri. Itu Bapak Ibu. Kedua kan menanyakan, kedua validasi tindakan yang salah. Misalnya si anak kenapa terlambat, maka kalau kita tanyakan anak itu terlambat, saya lama tidurnya Bu sampai subuh. Kan kita tanyakan tuh, kenapa nak lama tidur? Karena saya membantu orang tua saya Bu. Ibu saya kan pembuat kue ulang tahun untuk tetangga saya. Saya ingin membantu ibu saya, makanya saya terlambat tidurnya Bu. Nah, itu kan sudah kebutuhan dasar manusia. Itu tidak kita salahkan. Tapi kita nanti itulah memvalidasi tindakan yang salah tadi. Dia bercerita seperti itu, kita dapat menemukan sebenarnya apa permasalahan yang dialami siswa kita itu. Makanya dia terlambat sekolah. Ini dia menanyakan keyakinan. Sebenarnya itu betul nggak dia terlambat? Kita benarkan dia terlambat karena membantu orang tuanya. Kita yakin memberikan keyakinan bahwasanya itu betul. Memang baik untuk membantu orang tua, tapi harus ada apa? Komitmen tadi. Supaya kamu tidak terlambat untuk ke sekolah, bagaimana? Saya akan lebih cepat datang ke sekolah Bu. Mungkin menggunakan alarm HP saya supaya saya lebih cepat bangun. Itu misalnya, itu yang akan kita tanyakan komitmen daripada siswa tersebut. Maka kita dapat mencari solusinya. Dan si siswa juga dapat memberikan keyakinannya bahwa dia bisa melakukan apa yang dia katakan tadi atau ucapkan tadi. Itu Bapak Ibu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Bagaimana Bu Lupe? Sudah? Oke, yang lain? Iya, silakan Pak Tun. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami merasa agak kebingungan mana yang kami lakukan, peraturan atau keyakinan kelas. Menurut hemat kami bahwa keyakinan kelas itu adalah hanya kesepakatan bersama di kelas itu. Dan kelas yang berbeda-beda boleh antara Bapak Ibu guru dengan kelas masing-masing yang melakukan keyakinan kelas menjadi suatu kesepakatan bersama. Sedangkan peraturan itu adalah merupakan suatu aturan yang telah baku, telah diuji coba, telah dibuat, diperhatikan sehingga diangkat menjadi aturan, dituangkan menjadi KKR sekolah. Pertanyaan kami Bu, mana yang lebih baik kita lakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Tulus tadi, pertanyaan yang sangat menarik. Ini juga memang sering kami tanyakan di dalam forum diskusi kami di calon guru penggerak. Kenapa? Karena peraturan itu sendiri memang sudah baku, turun temurun dari mungkin ada pendidikan peraturan yang kita laksanakan terus. Ini memang sesuatu hal yang baru keyakinan kelas ini. Kenapa dikatakan keyakinan kelas? Dari hal-hal kecil dulu kita melakukan budaya positif. Di kelas, setiap kelas melakukan budaya-budaya positif itu. Yang namanya satu tadi kan keyakinan kelas itu adalah disiplin.
bertanggung jawab, menghormati orang lain. Sebenarnya di dalam keyakinan kelas itu kita ubah peraturan-peraturan, kita tidak mengubah peraturan, cuma kita meyakini bahwa keyakinan yang kita sepakati di dalam kelas itu akan bisa disebarkan dengan peraturan-peraturan yang positif juga, Pak. Karena peraturan-peraturan ini kadang hanya mengatur, itu satu arah. Tapi kalau keyakinan kan siswa juga bisa mengekspresikan dirinya. Oh, ini yang kami yakini, ini yang menjadi tanggung jawab saya. Dan keyakinan kelas ini juga akan dinaikkan levelnya menjadi keyakinan sekolah. Kita akan menyepakati itu bersama Bapak Ibu. Mungkin wali kelas nanti akan menyepakati keyakinan-keyakinan kelasnya masing-masing, dan kita akan angkat lagi di forum komunikasi kita, di forum kerja guru misalnya, apa keyakinan-keyakinan kelas yang kita ambil dari perkelas menjadi keyakinan sekolah kita yang sesuai dengan lingkungan sekolah kita, Bapak. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk Pak Terus. Sekian. Pak. Ya, ada lagi? Nah, terima kasih Bu atas penjelasannya Bu. Memang benar juga Bu, tetapi keyakinan kelas yang kita bangun di sana harus beriringan dengan peraturan sekolah atau tata sekolah. Terima kasih. Ya, memang betul Pak. Mudah-mudahan keyakinan-keyakinan yang kelas yang kita ciptakan ini bisa menyebarkan budaya positif. Itu tujuan kita sebenarnya Pak. Karena dalam kurikulum Merdeka, apabila kita sudah mulai dari diri membudayakan budaya positif, maka akan berpengaruh itu kepada lingkungan kita mengajar di lingkungan masyarakat. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Oke, masih ada Pak Satu? Ada lagi? Pas. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat diskusi kita. Sudah bertanggung jawab. Ya, saya juga bisa menyimpulkan dari hasil pemaparan dan juga tanya jawab kita untuk hari ini. Hendaknya kita menjadi seorang guru yang bisa memanajeri siswa agar tercipta budaya positif di dalam lingkungan sekolah kita dengan menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang dipaparkan oleh Bu Dewi. Semoga harapan dan keinginan kita bisa tercipta di sekolah kita ini sehingga menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Untuk Bu Dewi kami ucapkan terima kasih Bu. Terima kasih untuk moderator. Sekianlah aksi nyata kita, aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak untuk hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu, kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan saya, pemaparan saya. Kurang lebihnya saya dari pemaparan saya ini mohon dimaklumi Pak. Untuk mengakhiri acara kita ini, kita akan menutupnya dengan doa Bapak Ibu. Ya, untuk terakhir kita doa penutup saya sampaikan kepada Pak RD ya Pak. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan dalam kegiatan kami pada hari ini, yaitu kegiatan aksi nyata dalam penerapan budaya-budaya positif. Bapa di surga, kami telah mendengarkan apa yang telah dijelaskan oleh Ibu calon guru penggerak kami, Ibu Dewi Sirjan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kami demi majunya, demi terwujudnya tujuan pendidikan di sekolah kami. Bapak di surga, sebentar kami akan berpisah. Lindungi, tuntun baik Bapak dalam setiap perjalanan kami, sehingga kami tiba dalam negara sehat.